Tuhan, walaupun banyak bangku yang kosong, saya bersyukur kita yang ada di sini adalah yang berani menantang badai seperti Raja Wali. Ya, kalau Raja Wali itu begitu dia lihat ada badai, dia hampiri. Karena dengan badai itu dia bisa terbang tinggi. Ya, lihat hujan besar, anak Tuhan yang imannya seperti Raja Wali bawa payung jas hujan untuk ke gereja. Amin. Tapi pantunnya nggak ada yang begitu tadi. Ya, puji Tuhan ya. Jangan pernah ragu kalau kita mau ibadah ya. Ini saya dengar masih hujan di luar ya. Puji Tuhan. Senang banget dengar kesaksian ya. Sepanjang 1 tahun tuh kita nggak pernah bersaksi. Paling pribadi kan ya, kalau telepon Tante Nila dan ketika mereka bersaksi, saudara-saudara kita itu kita boleh lihat bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kita boleh katakan Tuhan itu betul-betul dahsyat, amin. Dia itu dahsyat buat kita. Tapi mungkin juga ada di tahun 2023 itu orang tidak mengalami mujizat. Misalnya semuanya mengalami kemunduran. Tetapi sebetulnya bukan tidak ada mujizat, walaupun ada kemunduran, walaupun mungkin tidak ada keberhasilan, tapi kalau kita telaah hari demi hari bagaimana Tuhan berbuat dalam kehidupan kita, terus menopang kepada kita, justru banyak mujizat. Nah ini mesti punya pemikiran khusus. Dan juga mesti penelitian sendiri kepada diri sendiri. Seperti firman Tuhan yang beberapa minggu lalu saya bawa, introspeksi dan retrospeksi. Ke dalam keluar kita melihat hidup kita itu seperti apa. Kita sedih. Seperti Sabta katakan kehilangan pendamping hidup. Saya juga begitu. Dulu Yeni juga begitu waktu kehilangan suaminya. Kita semua ikut nangis di Rumah Sakit Sari Asih. Terkaget-kaget gitu. Saya nih kalau mau sedih, suara Roh Kudus bicara begini loh. Beruntung karena suamimu meninggal saat dia beriman kepada Tuhan. Terus nanti firman itu datang lagi. Iya ya Tuhan, kayak saya berdialog. Jangan bersedih seperti orang dunia yang meraung-raung menangisi. Sampai berbulan-bulan masih nangis terus begitu. Nah kehidupan suram tuh yang kayak begitu. Ketika kita tahu orang yang kita kasih dia pulang ke rumah Bapa, ke suatu tempat yang pasti. Itu tidak perlu kita meraung-raung gitu. Saya pernah dengar orang Batak sampai sewa orang supaya nangisin mayatnya. Benar gak sih? Dulu di kampung-kampung ya. Enggak benar ya. Mungkin ada di kampung-kampung tertentu. Sewa orang untuk nangisin supaya untuk menyatakan kesedihan begitu ya. Tapi kalau kata Rika mungkin di kampung Rika tidak ada. Mungkin tapi di kampung-kampung yang lain ada. Karena yang cerita sendiri orang Batak kepada saya gitu. Nah ini orang yang tidak punya pengharapan tuh seperti itu. Orang yang tidak tahu setelah mati pergi kemana dia akan menangis. Kenapa lu pergi, kenapa lu mati, kenapa lu tinggalin gue sendirian. Kenapa semua. Nah itu suara Roh Kudus yang seperti itu suara yang sangat menguatkan. Saya tadi sore waktu saya lagi mengulang-ulang firman Tuhan yang akan saya bawakan pada malam ini. Itu kebaca sebuah artikel bilang begini. Menggelitik saya ketika saya lagi baca sebuah buku. Bunuh diri, orang yang masih muda itu dia bunuh diri. Dia stres, jadi dia punya pacar. Dia selalu ngeluh stres karena orang tua bercerai, sering dipukul sama papanya, sering dikata-katain dengan perkataan-perkataan yang sangat menghina kepada dia. Jadi dia merasa hidupnya gak ada arti, pingin mati. Lalu pacarnya nih tadinya menguatin dia, jangan begitu, masih punya pengharapan begini-gini. Tapi karena dia kebanyakan denger
ini keluhan-keluhan pacarnya terus begitu ya. Akhirnya dibantu supaya cepat mati sama pacarnya itu. Asal dia lagi ngeluh, aduh gue pengen mati aja, gue susah. Iya, mendingan lu mati aja. Lu gak usah takut, lu mati aja. Gitu. Ada ya orang gila kayak gitu ya. Saya bilangnya orang gila tuh kayak gitu. Tapi sekarang dia ditangkap. Dia dipenjara. Karena itu perbuatan dia bukan perbuatan yang baik gitu loh. Perbuatan yang jahat gitu loh. Nah, Tuhan gak mau kita memberikan sebuah support yang salah kepada orang. Kepada orang lain. Itu kan support yang salah. Dukungan yang salah. Itu dia menjerumuskan orang ke dalam neraka. Nah, kita anak Tuhan itu harus memberikan sebuah dukungan yang membuat orang ingin dekat sama Tuhan. Yang membuat orang yang tadinya tidak punya pengharapan jadi punya pengharapan. Bukan pengharapan kepada kita gitu. Berharap kepada Tuhan. Kalau kamu percaya kepada Tuhan. Makanya tuh ada lagu yang lama sederhana banget. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Itu lagu gampang banget, cuma percaya saja yang beri kita menang. Syaratnya apa? Cuma percaya saja untuk kamu menang menjalani kehidupan ini. Nah, malam ini saya mau bawa firman Tuhan tentang sebuah pilihan. Pilihan itu ada pada diri kita. Jadi ini untuk menjalani tahun 2024 ini apa yang kita mau pilih. Nanti dengar firman Tuhan ya. Jadi saya gak bisa menentukan pilihanmu. Saya cuma bisa menuntun mengarahkanmu untuk ayo setia, untuk ayo beribadah, ayo layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ayo lebih banyak berdoa, ayo semangat, ayo terus berkobar-kobar. Saya hanya bisa mengarahkan ke kalian seperti itu. Tetapi pilihan selanjutnya adalah pada diri kalian sendiri. Mau seperti apa? Yuk kita lihat 1 Korintus 13. Kita baca beberapa ayat. Galatia dulu, Galatia 5 ayat 13. Galatia 5. Kita baca sama-sama ya, Galatia 3. Ini Kolose yang saya buka. Galatia 5 ayat 13. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu, yaitu saya dan saudara, mempergunakan kemerdekaan itu sebagai sebuah kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Ketika baca ini, saya langsung ingat kita itu dikasih Tuhan free will, kehendak bebas. Makanya langsung judul khotbahnya saya kasih judul kehendak bebas atau pilihan. Apa yang kamu mau pilih? Kamu punya free will, kamu punya kehendak bebas. Apa yang membuat kamu bahagia kamu pilih. Kalau yang membuat kamu bahagia adalah dosa, kamu pilih tapi kamu masuk neraka. Hidupmu tidak akan bahagia seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, kehendak bebas pasti ada lawannya lagi, lawan katanya. Atau versus gitulah ya. Kehendak bebas versus kehendak Tuhan. Ada kehendak bebas, itu kehendak kita. Ada kehendak Tuhan. Tapi malam ini kita mau dengar, biarlah kehendak bebas kita itu yang standarnya adalah kehendak Tuhan. Nah itu yang mau saya arahkan kepada kita semua. Seorang polisi sedang mewawancarai
orang tua nih ya, seorang tua yang dia adalah seorang ibu, maksudnya dia adalah ibu dari seorang penjahat besar. Terus polisi tanya begini, mengapa ibu melahirkan seorang penjahat? Anaknya itu penjahat besar. Lalu si ibu ini jawab begini, saya tidak pernah melahirkan seorang penjahat. Saya hanya melahirkan seorang bayi mungil yang lucu dan sehat, saya rawat sampai besar. Ketika besar, dia sendiri yang memilih untuk jadi penjahat. Rasanya nggak ada ya seorang ibu nih, kita nih didik anak, kita lahirin anak dengan mempertaruhkan nyawa, terus kita didik dia untuk jadi jahat. Penjahat aja dia mau didik anaknya jadi baik. Penjahat aja gitu. Lalu dengan cerita ibu ini kita bisa menangkap ya bahwa kita jadi ibu, kita ingin anak kita sukses, kita ingin anak kita takut sama Tuhan, kita ingin anak kita jangan berbuat dosa. Tapi ternyata dia berbuat dosa, dia masuk penjara, tidak bertobat, jadi orang jahat, makin jahat, ada yang seperti itu. Kenapa dia berbuat jahat? Bukan ibu yang melahirkan dia untuk jadi penjahat. Tapi anak itu, dia membuat pilihan yang salah. Dia menjalani hidup yang salah. Dan akhirnya dia dilabel sebagai seorang penjahat. Begitu juga dengan iblis. Iblis dicipta oleh Tuhan bukan? Coba jawab. Kayaknya kita hari ini banyak pertanyaan deh, yang bersaksi juga banyak pertanyaan gitu ya. Tante Nila nanya lagi gitu ya. Coba siapa yang bisa jawab? Ntar Kiki deh yang kasih hadiah. Masih ada gak? Masih ada. Iblis diciptakan oleh Tuhan bukan? Ayo dong gak usah ragu-ragu. Kan dengar firman Tuhan tiap Kamis. Iblis diciptakan oleh Tuhan enggak? Yuk kita baca. Siapa tuh di belakang LCD? Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 12 ayat Yesaya 14 maksudnya. Kita lihat itu, nanti di situ kita bisa tahu iblis itu diciptakan atau bukan. Ini mesti tahu nih guru-guru sekolah minggu nih. Jangan sampai salah ngajar ya. Udah ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hal yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa bintang timur itu? Hai bintang timur putra fajar, siapa? Siapa? Itu Lucifer, malaikat. Kan dia dibuang, dia ingin melebihi jadi Allah. Jadi iblis tidak diciptakan. Kalau iblis diciptakan oleh Tuhan dan iblis itu penjahat, maka Tuhan menciptakan penjahat ke muka bumi ini. Yang Tuhan ciptakan adalah kita manusia dan malaikat. Nah, ini bicara free will. Di dalam surga juga ada free will. Nah, hai bintang timur itu si Lucifer. Sebelum dia dibuang ke bumi, namanya adalah julukannya adalah bintang timur putra fajar. Luar biasa ya, ini latar belakangnya seperti itu iblis itu.
Dia malaikat yang pemimpin puji-pujian, praise and worship di dalam surga. Talentanya begitu hebat, begitu lebih daripada yang lain. Maka dia ingin naik tinggi lebih daripada Tuhan. Itu dalam bahasa Inggrisnya tuh. Lebih jelas ya. How you are fallen from heaven, oh Lucifer, son of the morning. Putra fajar. Ingat ya, jadi iblis tidak diciptakan. Tapi iblis ada karena malaikat memberontak. Dikasih free will, dikasih kebebasan, tapi dia ingin berontak. Ingin melebihi lebih daripada Allah sendiri. Sebagai pencipta dia. Maka dia dibuang ke bumi. Namanya Lucifer. Ketika dia dibuang dibuang ke bumi, waktu itu bumi gelap gulita, dikatakan dia Lucifer nggak pergi sendiri. Dia kan praise and worship di KWL nih. Si Robert. Dia punya singernya. Dia punya tim musiknya. Nah, grupnya dia nih ikut Lucifer, terjun lah. Ikut, si pemimpin kita udah dibuang, ayo kita ikut setia kawan. Jadilah iblis-iblis. Jadi bukan satu iblis, iblis-iblis. Maka ada kerajaan iblis, ada kerajaan Allah. Disitulah dimulai kejahatan di muka bumi ini. Kalau kita baca di Yehezkiel 28 ya, ayat 12 sampai 17 itu juga latar belakang siapa itu iblis. Ini diumpamakan mengenai ratapan mengenai Raja Tirus. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ini gambaran malaikat yang dibuang ke bumi karena dia melawan Allah, akhirnya dia menjadi iblis. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis ini gambaran sorga, Taman Eden itu gambaran sorga. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau. Permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Nah ini nggak ada kali ya batu darah ya Heri ya yang ngerti perbatuan ini. Kita bingung nih batu darah ya, mungkin namanya lain ya. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Jadi malaikat itu tadinya ada di dalam sorga yang penuh dengan kemuliaan. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Wow, dia ada dalam kemuliaan Tuhan. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ini latar belakang iblis itu seperti itu. Dia malaikat yang penuh dengan kemuliaan dan ada di dalam surga. Tapi dia berbuat curang. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu yang bercahaya. Di latar belakang iblis diumpamakan seperti itu. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau keserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi ketika tadi ayat pembukaan, engkau dikasih kemerdekaan. Tapi jangan pergunakan kemerdekaan itu semena-mena. Kita dikasih free will oleh Tuhan untuk memilih apa yang kau mau. Tapi pilihan kita standarnya bukan kehendak Tuhan. Akhirnya banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa dan karir pelayanannya amblas. Karena makin lama makin tinggi, bukan Tuhan lagi yang dimuliakan, hamba Tuhan yang ingin seperti Tuhan, lebih dimuliakan daripada segalanya. Nah, ini yang Tuhan taruh firman Tuhan buat saya dan saudara. Menjalani tahun 2024 tahun yang baru ini, kita hati-hatilah bikin pilihan. Ya.
Terus kita lihat lagi, ini kan iblis ya. Lalu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dicipta sempurna enggak? Tolong jawab. Sempurna. Malah dibilang serupa segambar dengan Allah. Kita ini gambaran daripada Allah sendiri. Kopi daripada Allah sendiri. Begitu sempurnanya dia ciptakan kita, Adam dan Hawa, kita keturunannya. Ya, diciptakan segitu sempurnanya dan dibilang tanpa dosa, benar gak? Tanpa dosa, dari mana kita tahu? Mereka telanjang tapi penuh dengan kemuliaan, gak malu. Tapi ketika dosa masuk di dalam pikiran Hawa, dia tidak taat lagi kepada perintah Tuhan, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Hawa tergoda oleh perkataan iblis. Engkau tidak akan mati. Firman Tuhan bilang kalau engkau pada waktu engkau makan, engkau mati. Rohaninya, hubungan dengan Allah terputus. Padahal Adam dan Hawa dicipta sempurna tanpa dosa, serupa dengan gambar Allah. Kenapa? Tuhan ciptakan kita tidak seperti robot yang harus dimonitor ke kanan ke kiri. Tuhan kasih kebebasan. Adam dan Hawa dikasih kebebasan di Taman Eden. Cuma satu doang perintah gak sanggup lakukan. Bukan banyak loh, bukan kayak hukum Taurat. 639 peraturan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ahli Taurat. Dan orang-orang yang Yahudi yang menganut hukum Taurat itu. 639, setiap hari 39 hal perintah yang tidak boleh dilanggar. Tapi Adam dan Hawa di Taman Eden tanpa dosa penuh kemuliaan bisa berhubungan langsung dengan Allah. Cuma satu larangannya. Perintah Tuhan cuma satu, jangan kau makan buah itu. Tetapi ketika manusia memilih yang salah. Dia mau coba, aku mau makan kayaknya enak. Gak mungkin seperti yang Tuhan bilang, aku akan mati. Iblis bilang malah ular itu bilang engkau tidak akan mati. Malah engkau akan seperti Allah. Bukankah manusia itu tidak puas? Betul, betul. Tidak puas dan dia ingin menjadi seperti Allah. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia malu. Telanjang. Cari daun, tutupin aurat. Ketika Tuhan tahu mereka jatuh dalam dosa. Tuhan datang. Adam, di mana engkau? Kata Adam, Tuhan aku di sini. Aku malu. Karena aku telanjang. Tuhan gak tanya, kenapa kau makan buah itu? Tapi Tuhan tanya, di mana engkau? Jadi ketika kita berdosa, posisi kita itu keluar dari lingkaran kasih Allah. Dari lingkaran kesempurnaan Tuhan. Kita udah pindah posisinya. Maka dosa itu dalam bahasa Ibrani hamartia. Meleset dari sasaran. Hamartia kalau kita lepas anak panah meleset. Itu dosa. Tuhan udah kasih sasaran. Jangan kau makan. Tapi dia mau makan. Karena dia terganggu dengan suara ular yang mengatakan engkau tidak akan mati. Malah engkau akan seperti Allah. Bukankah kita juga seperti itu ya? Tuhan udah bilang jangan lakukan, bertobat. Seperti seorang ibu bilang begini. Unila, saya ini masih rentenir, dia bilang. Kenapa? Udah jangan lakukan lagi, dagang aja. Untung sedikit tapi aman. Aman buat ibu, aman kepada Tuhan. Tapi anak-anakku gak bisa kasih aku makan. Artinya anak-anaknya gak bisa kasih dia uang. Jadi aku harus tetap lakukan ini. Jangan bertobat, kata saya. Lagian udah tua kan kita gak terlalu banyak biayanya. Anak-anakmu gak perlu dibiayai. Cuma kau merasa anak-anakmu tidak bisa biayai engkau. Jadi engkau tetap harus jalankan itu profesi sebagai rentenir. Ngerentennya kepada itu supir-supir angkot. Dia berat ketika saya bilang begitu. Jangan lakukan lagi. Dia lebih mendengar suara hati dia yang mengatakan
Kalau aku gak jalanin ini, dari mana aku punya uang? Anak-anakku gak ada yang mau kasih aku uang. Nah ini kita kalau gak dekat sama Tuhan, suara di luar firman Allah itu lebih kenceng berbicara kepada kita. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, suara Roh Kudus itu lebih jelas. Maka kita harus mau dekat sama Tuhan kalau mau dengar suara Roh Kudus lebih jelas di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak memilih yang salah dengan free will yang Tuhan berikan itu. Kita gak salah pilih. Karena kita lebih takut sama Tuhan. Kita lebih takut sama Tuhan. Aku gak mau gunakan free willku dengan sia-sia. Karena ini contoh-contoh. Makanya saya cuma tulis contoh-contoh. Nanti kita yang cerna sendiri firman Allah. Kita sendiri yang buat janji kepada Tuhan. Malam ini aku mau pilih yang mana? Kita buat janji. Tuhan, aku gak mau lagi, aku mau tinggalkan. Akhirnya manusia memilih untuk berontak kepada Tuhan. Kita dicipta oleh Tuhan dan diberi akal, hati untuk memilih, mempertimbangkan, menalar. Menalar artinya ya kamu bandingkan gitu ya. Lalu mengambil keputusan sendiri secara bebas tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita mau kehendak Tuhan atau kehendak bebas kita. Tapi saya kasih bantu jawab. Saya mau gunakan kehendak bebas saya berdasarkan kehendak Tuhan. Amin. Jadi Anda nggak salah pilih. Kehendak bebas itu udah sering banyak banget hamba Tuhan udah khotbah tentang kehendak bebas. Tapi tetap aja kita lupa. Ketika ada kesempatan untuk memilih, kita bisa aja seperti Adam dan Hawa, memilih yang salah. Ya, kita bisa aja seperti iblis mau melampaui kepada Tuhan. Nah, kenapa dia beri free will kepada kita? Karena dia cipta kita serupa segambar dengan Allah dan dia berikan free will itu, itulah kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri malaikat dan kita semua, saya dan saudara. Itu kemuliaan loh yang Tuhan berikan. Kehendak bebas itu adalah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita gak seperti robot. Punya tubuh, gak punya roh, gak punya jiwa. Harus dimonitor melalui sebuah remote. Kita bukan seperti itu. Ya. Tuhan tidak memaksa, tapi dia memberikan arahan, dia memberikan tuntunan, dia memberikan peringatan melalui firman Tuhan. Ya, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Kemuliaan dia bukan hanya ciptakan. Makanya dikatakan kita bukan seperti robot. Dia hanya ciptakan seperti bunga ini nih. Nih bunga, ya udah gak ada apa-apa. Tapi dia ciptakan kita manusia yang hidup punya kehendak bebas. Dan kehendak bebas itulah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita hidup dalam dosa dan tidak bertobat, kemuliaan Allah hilang. Yang ada, yang nampak adalah kejahatan. Kejahatan dari hidup kita. Banyak orang mempergunakan label kekristenan itu untuk berbuat kejahatan, untuk menipu. Banyak, ini siapa? Ayo ke Sukabumi, ngapain? Itu Romo pinter banget. Tapi dia bukan dukun. Nah, tapi dia bukan dukun. Salibnya gede. Di dinding digantung. Alkitab ditaruh di atas lemari. Tapi praktek dukun. Bahaya ya. Kalau kita dengan kehendak bebas kita karena kita gak punya iman. Iya ada salib, ada Alkitab. Kita udah pikir dia anak Tuhan, Kristen. Padahal dia dukun lagi berkedok sebagai orang Kristen. Bahaya ya. Malaikat tapi hatinya serigala. Wih ngeri. Apapun yang akan kita berbuat, pilihan apapun yang kita mau ambil, sudah seharusnya pertimbangannya adalah firman Tuhan. Pertimbangannya adalah kehendak Tuhan. Nih kesimpulannya begini. Tadi kan kita baca dari Galatia itu tulisan Paulus.
Di Galatia 5 yang tadi itu ya, yang ayat ke bawahnya, itu Paulus juga menulis daging dan roh. Mau hidup dalam daging atau hidup dalam roh. Lalu Musa ketika memimpin bangsa Israel yang degil, yang sering kali bersungut-sungut, Musa bilang begini, ada dua pilihan. Mau kutuk atau mau berkat. Pilihan kehidupan. Mau kutuk atau mau berkat. Itu ada sama kita pilihannya. Musa cuma kasih tahu ini perintahnya begini. Serah kamu mau pilih kutuk atau pilih berkat. Lalu Yosua ketika dilihat bangsa Israel banyak yang udah melupakan ibadah. Yosua cuma bilang begini. Terserah kalian mau ibadah atau tidak. Tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa ya. Ini perkataan indah banget. Di Yosua 24 apa berapa gitulah. Perkataan indah. Kalian mau beribadah atau tidak? Tidak apa. Itu free willmu. Tapi aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau, kita harus buat keputusan. Menjalani tahun 2024 di awal. Buatlah keputusan. Komitmen. Itu nanti yang akan menuntun mengarahkanmu. Sampai bisa lewat dan masuk kembali di tahun 2025. Kalau Tuhan masih kasih kita waktu atau hidup. Pilihan mau jahat atau baik ada pada kita. Jadi malam ini setelah kita dengar firman Tuhan, keputusan ada di tanganmu. Engkau mau setia atau tidak? Mau ibadah sekinah atau tidak? Saya sedih banget ketika orang bilang, Tante Nila, kami sudah memutuskan tidak mau ibadah sekinah. Kenapa? Gini. Sedih loh hati saya, sedih banget. Walaupun masih ibadah umum, masih ibadah. Tapi maksud saya kalau engkau udah terikat di wadah, kamu terikat di ibadah umum, itu menjadi satu komitmen kita. Aku mau jalani dua ibadah ini dengan setia. Di umum aku dapat berkat begini-begini, di keluarga sekinah aku dapat yang seperti ini. Jalani itu dengan setia, enggak rugi. Enggak rugi. Kalau kalian tuh khotbah, kalau kalian itu kesaksian, itu saya bisa ingat loh bertahun-tahun loh. Saya bisa ingat. Saya orangnya cepat lupa. Naruh kunci lupa, kacamata lupa, udah turun. Udah dokter bilang gak boleh turun naik tangga banyak-banyak. Udah turun ke bawah, lupa lagi kacamata di atas, naik lagi. Udah naik ke atas, aduh tasnya ketinggalan lagi di bawah, turun lagi. Ini manusianya saya. Tapi herannya, firman Tuhan saya gak lupa. Kesaksian Anda saya tidak lupa. Kenapa saya bisa begitu? Itu karunia dari Tuhan. Amin. Kalian juga semua punya karunia. Itu karunia daripada Tuhan. Kalau saya lupa firman Tuhan, wah saya gak bisa khotbah. Anda saya ajar yang ngaco semuanya. Ya, jadi kasih karunia Tuhan itu kita nikmatin. Dulu di awal-awal Sekinah dibentuk gak tahu tahun keberapa. Itu Harry jatuh bangun juga usahanya. Dan dia bersaksi di sini saya ingat banget. Dia bilang dia cuma punya komitmen begini. Jangan sampai skip ibadah. Artinya jangan ada yang bolong ibadahnya. Ya kecuali sakit atau apa. Dan saya pantau loh. Saya gak pernah tanya tapi saya pantau ini orang. Benar. Sepanjang tahun dia bersaksi itu dia tidak pernah skip. Ya sekarang kalau dia tidak datang saya tahu. Tante saya lagi di mana gitu. Saya senang kalau kamu gak ibadah tante, saya harusnya pelayanan ini tapi saya gak bisa nih. Jadi saya gak berpikir ya kamu skip ibadah terus saya udah, Tuhan tolong dia tidak ibadah, dia lagi di mana? Padahal dia lagi sakit misalnya gitu. Tapi kan kalau ada sebuah keterangan, namamu aku bawa, aku sebut di dalam doaku. Oke, malam ini buat keputusan bukan kepada Tante Nila tapi kepada Tuhan. Mau setia atau tidak? Mau ibadah atau tidak? Atau mau mundur?
Aku gak mau jadi pengurus lagi padahal masa tugasnya sampai 2026. Saya harap jangan ada yang begitu ya. Gajimu cuma dibayar berapa tuh? Ini 2026 masih berapa lagi? Setahun setengah ya. Jangan sampai ada 2 tahun. Jangan sampai saya stop gak mau jadi pengurus Sakinah lagi. Gajinya dipotong. Yang motong bukan saya, Tuhan. Jangan ya, jangan sampai dipotong gajinya, tetap setia sama Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak bisa maksimal memberikan sumbangsi kita di pengurus, setidaknya Anda tetap setia. Terus setelah dengar firman Tuhan ini, iya aku mau lebih setia lah. Memang aku repot, itu Tante Nila tuh ngasih tugas dadakan. Ya habis bagaimana, ingetnya dadakan gitu ya. Tuh Tante Nila tuh ngerepotin orang melulu. Iya memang begitu sih kalau jadi pengurus pasti repot. Kalau yang namanya gak repot bukan pengurus, betul? Pengacara. Pengangguran banyak acara, di rumah aja. Terus jalan-jalan. Yang namanya pengurus pekerjaan Tuhan pasti repot. Banyak yang kita pikirkan. Tapi yang kita pikirkan adalah untuk kepentingan banyak orang. Amin. Hal yang sekecil apapun itu bisa membahagiakan orang, kita lakukan. Karena ketika kita melakukan sesuatu buat orang lain dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, kita sudah berbuat itu untuk Tuhan. Ada cerita tuh yang seorang menantikan Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu. Dia tungguin tuh di malam Natal. Ini cerita udah berpuluh tahun. Dia tungguin tuh. Enggak. Dia sediain kue, dia sediain macam-macam. Karena Tuhan Yesus mau datang ke rumah dia. Cerita Natal ini. Yang pertama, tok 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 tok. Yang datang orang tua renta. Bajunya udah kusut padahal dingin suasana. Dia gak tega, dia kasih jaket, baju, makanan. Tunggu lagi Tuhan Yesus belum datang. Gak lama lagi tok 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 tok. Datang lagi ibu-ibu tua. Aku lapar, gak ada makanan. Kasih lagi makanan, dia gak tega. Yang ketiga datang lagi anak kecil. Kasih lagi semua. Dia kecewa. Dia bilang, Tuhan katanya kau mau datang. Kenapa gak datang-datang? Berarti kau berbohong. Suara itu datang lagi. 3 orang yang datang ke rumahmu. Itulah aku. Hebat ya, itu cerita bagus banget. Artinya ketika kita menolong orang susah, menolong berdoa untuk orang lain, kita sudah lakukan itu buat Tuhan. Jadi bukan sosok pribadi Tuhan yang berjenggot, pakai jubah putih, datang ke rumahmu. Habib Rizik itu. Tapi yang datang, kata Tuhan, orang yang susah, orang yang miskin, tidak punya makanan. Kau beri dia makan, kau beri dia pakaian, kau beri dia uang. Itu kau sudah berjumpa dengan aku dan melakukan semuanya untuk aku. Aduh indah banget ya. Jadi jangan bosan untuk menolong orang susah. Jangan bosan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan merasa terbebani untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdiri bersama-sama.